Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas akhir kami yang berjudul Program Data Science. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Irfan Hafid Alfansyah dan dua teman saya yaitu Andri Matola Ginting dan Muhammad Yuda Pratama Putra. Yang pertama, pengenalan. Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang kami pelajari pada semester ini. Jadi, secara Python adalah bahasa pemrograman yang bertujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mudah dipelajari. Dibanding bahasa pemrograman lain, Python relatif lebih mudah untuk dipelajari. Yang kedua, mudah diaplikasikan. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Python adalah kemudahannya dalam diaplikasikan dalam mengembangkan sebuah produk. Yang ketiga, didukung oleh IoT. Bahasa pemrograman Python mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik yang dikenal sebagai IoT. Yang keempat yaitu free dan open source. Tidak hanya diunduh secara gratis, bahasa Python juga dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui oleh OSI. Di balik kelebihan Python pun juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, lebih sedikit developer yang berpengalaman. Yang kedua, tidak ideal untuk memory intensive task. Yang ketiga, kurang populer untuk mobile app development. Dan yang keempat, batasan kecepatan yang kurang cepat dibanding bahasa pemrograman lain. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan multiprosesor. Kemudian di sini saya akan membuka amplop bagian tengah ini. Tentang program Sense Data. Mari saya jelaskan. Jadi, program ini didirikan oleh 3 orang mahasiswa semester 1 yang bernama saya sendiri, Andri Matola Ginting, Irfan Hafid, dan Muhammad Yuda pada tahun 2020 untuk tugas akhir algoritma pemrograman Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Sebelah kiri ini adalah beberapa mahasiswa yang telah mendirikan program ini. Yang pertama itu adalah Irfan Hafid, Muhammad Yuda, dan saya sendiri. Selanjutnya, kelebihan dari program ini, itu yang pertama, memudahkan untuk mengingat berbagai jenis rumus. Jadi, pengguna ini akan menaruh rumus-rumus yang mereka pelajari di program ini, dan secara otomatis mereka akan mudah mengingat jenis rumus. Karena tidak lagi membuka buku, tidak lagi membuka internet, dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya menggunakan program ini, maka rumus-rumus yang telah dia masukkan akan muncul. Kemudian yang kedua itu merapikan berbagai jenis rumus yang telah ada. Jadi secara otomatis sistem di program ini akan merapikan berbagai jenis rumus. Contohnya ada luas persegi dan luas segitiga. Luas persegi itu sesuai abjad gitu. Jadi di sistem ini akan terdata luas persegi dulu baru luas dengan segitiga. Jadi akan merapikan berbagai jenis rumus. Dan juga program ini kan berbentuk tabel, jadi akan kelihatan lebih rapi. Kemudian setelah ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari program ini itu rumus yang dimasukkan masih terbatas dan harus memiliki besaran, rumus, dan satuan. Contoh besaran itu kayak luas persegi. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. Dan satuan itu M kuadrat. Contoh lagi, misalkan besaran itu adalah volume segitiga. Luas segitiga, rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi, dan satuannya itu ada M kuadrat. Jadi rumus-rumus yang dimasukkan itu terbatas, masih seperti itu aja, masih yang menggunakan besaran, rumus, dan satuan.
Pertama, kami menggunakan list untuk welcome. Selanjutnya ini adalah tampilan dari awal program Sense Data. Di sini kita punya codingnya, import os dev welcome print sampai muncul selamat datang di aplikasi sistem Sense Data, memudahkan untuk mengingat berbagai macam jenis rumus. Lalu kita tulis input. Nah, ini adalah menu awal yang sesuai pada kami jelaskan tadi. Di sini tekan enter untuk start program. Kita tekan enter. Nah, kita menggunakan fitur loading. Oke. Lalu kita menggunakan list untuk menu. Di dev pilihan menu ini ada beberapa if. Yang if pertama ada lihat rumus. If kedua yaitu tambah rumus. Yang ketiga mencari rumus. Yang keempat ubah rumus. Yang kelima menghapus rumus. Yang terakhir print muncul by selamat tinggal. Lalu akan muncul jika kita execute, kita akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang di program Sense Data. Nanti bagian menunya ada 1 melihat daftar menu, yang kedua menambah rumus baru, yang ketiga mencari rumus, keempat mengupdate rumus, yang kelima menghapus rumus, dan yang keenam keluar dari program Sense Data. Oke, setelah loading, kita langsung masuk kepada menu. Nah, di sini bagian menu sama seperti yang kami jelaskan pada PowerPoint, yaitu list-listnya ini sama seperti macam fungsi yang tadi. Dan kita membuat juga list untuk rumus. Jadi list untuk rumus yaitu memiliki fitur yang menjadi wadah rumus-rumus yang sudah terisi. Di sini codingannya dengan dev lihat rumus, lalu OS system CLS, kita print /n, silakan isi rumus yang kalian inginkan. Lalu f sama dengan open data / daftar rumus.txt, i sama dengan f.readLines, isi.sort, lalu if lines isi sama dengan 0, kita print sama dengan /t, data masih kosong. Else i sama dengan 1, kita lalu membuat tampilan seperti ini, dan for x in isi bisa x split, lalu kita print /n dalam petik 2 sama dengan petik 2, kita menggunakan string i lalu n, lalu kita juga print besaran, print rumus, dan print satuan yang kita bisa lihat di sini. Ini yang kita akan wadah untuk menjadi isi dari rumus yang akan kita isi. Lalu kita f-close, print /n, lalu print, tekan tombol enter untuk kembali ke menu. Lalu kita dengan input dan menu. Nah, ini daftar rumus. Ini adalah 2 rumus yang sebelumnya kita pernah masukkan. Dan selanjutnya kita juga membuat macam fungsi list rumus. Nah, di fitur ini berfungsi sebagai tempat untuk kita ingin menambah rumus yang akan kita isi. Jadi codingan yang kita pakai yaitu dev tambah rumus, kita dengan OS system dalam kurung CLS, petik 2, print /n, silakan isi rumus yang kalian inginkan, lalu print awali setiap kata di besaran dengan huruf kapital. Lalu data sama dengan open data / data rumus.txt, kita juga menggunakan a dengan petik 2, lalu besaran sama dengan input, rumus, satuan, yang ini untuk kita input saat di CMD, lalu data.writeLines, besaran, rumus, dan satuan. Lalu kita data close, kita print /n, print terima kasih, data sudah tersimpan, lalu tekan enter untuk kembali ke menu. Ini akan keluar ketika kita sudah masukkan rumus. Lalu input dan menu. Masuk ke dalam fitur list menambah rumus, yaitu nomor 2. Kita masuk nomor 2, menambah rumus. Misalkan besaran, kita coba luas persegi panjang.
dengan rumus panjang kali lebar. Yang satunya meter persegi. Nah, di sini ada tulisan terima kasih data sudah tersimpan, tekan enter untuk kembali ke menu. Kemudian ada fungsi untuk mencari rumus. Fitur ini digunakan jika kita ingin mencari rumus apapun yang kita cari. Dengan catatan, rumus tersebut telah terisi sebelumnya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan codingannya. Di sini kita memanggil def-nya dengan mencari rumus. Kemudian di sini ada OS system, itu untuk clear di CMD. Kemudian print, mencari data. Kemudian nama berbentuk string, input. Jadi kita ingin memasukkan besaran. Kemudian awali setiap kata dengan huruf kapital. Kemudian kita buka foldernya di data, terus daftar rumus. Kemudian isinya kita baca. Terus pisahkan dengan /n, indexnya 0. Jika ketemu itu sama dengan false. Untuk baris in isi, jadi pisah sama dengan baris di split dengan koma. Jika nama itu sama dengan pisah 0. Jika ketemu maka true. Kemudian berhenti. Untuk jika sudah ketemu maka kita break agar tidak mencari secara terus-menerus. Kemudian indeksnya plus sama dengan 1. If ketemu, jika if ketemu, maka print /n untuk biar rapi, ke enter ke bawah. Kemudian print isi indeksnya. Jika else, jika tidak ketemu, maka print data tidak ditemukan. Kemudian print /n untuk memperindah aja di enter. Kemudian ada print, tekan enter untuk melanjutkan ke bagian menu, kemudian input, terus menu. Ini ada bagian CMD sebelah kanan. Jadi mencari data, masukkan besar, awali setiap kata dengan huruf kapital. Misalkan luas trapesium. Jadi ntar pas dicari, ketemu, maka luas trapesium, besarnya luas trapesium, kemudian rumusnya itu luas sama dengan setengah kali jumlah sejajar kali tinggi, kemudian satuan itu m². Tetapi jika tidak ketemu, maka akan tercetak data tidak ditemukan. Kemudian saya akan membuka file programnya di gini. Kemudian ini beberapa codingan dev untuk mencari rumus di gini, seperti ini bentuknya. Sama seperti digambarin tadi. Sistem, clear, print, mencari data. Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian mari kita execute. Untuk bagian execute-nya akan terlihat seperti di layar ini. Jadi di sini kita ketik luas. Jika dia ketemu, maka akan mengeluarkan rumus seperti ini. Jika tidak, maka akan tercetak print data tidak ditemukan. Kemudian ada untuk data tidak ditemukan, kita kasih contoh. Misalkan volume persegi. Nah, maka akan tercetak data tidak ditemukan. Setelah selesai tentang fungsi untuk mencari rumus, kemudian kita akan ke fungsi berikutnya. Yaitu fungsi mengubah rumus. Fitur yang dapat kita gunakan untuk mengubah rumus yang telah terisi sebelumnya pada list menambah rumus baru. Jadi di sini kita memanggil dev dengan ubah rumus, kemudian OS system biasa untuk meng-clear CMD, kemudian kita print untuk judulnya itu mengganti data lama.
nx sama dengan, sebenarnya ini bebas mau apa aja, cuma kita misalkan nx, memakai string input, masukkan besaran, terus awali kata dengan huruf kapital. Kemudian print, masukkan data baru. Kemudian nb ini bebas sebenarnya apa aja untuk menginput masukkan besaran. Kemudian di sini ada AB, sebenarnya apa aja bisa. Itu untuk masukkan rumus. Kemudian JB itu input untuk masukkan satuan. Di sini kita memakai slash T untuk agar rapi dengan titik 2. Kemudian kita buka datanya di data, terus daftar rumus. Kemudian kita baca untuk indeks sama dengan 0. For X in isi, jadi XP ini sama dengan X di split koma agar ntar dipisah dengan koma. Jika if XP 0 sama dengan NX sama dengan NX, maka XP 0 sama dengan NB, XP 1 sama dengan AB, dan XP 2 ini sama dengan JB. Jadi XG ini sama dengan kita pisahkan dengan koma, join XP. Kemudian isi indeks sama dengan XG. Indeksnya itu plus sama dengan 1. Kemudian F close untuk menutup. Kemudian kita buka lagi datanya atau daftar rumus. Terus kita tulis. Kemudian close lagi. Print, terima kasih data sudah terupdate. Terus print lagi, tekan enter untuk kembali ke menu selanjutnya. Input, terus bagian menu. Di sebelah kanan ini ada tampilan CMD. Jadi seperti ini, mengganti data lama. Sini juga mengganti data lama. Tercetak ya, seperti sesuai di codingan. Masukkan besaran, awali dengan huruf kapital. Jadi kita harus menggunakan dengan huruf kapital. Keliling persegi misalkan. Terus kemudian kita mengganti data baru. Ini kita bebas mengisi apa aja, masukkan besaran apa, masukkan rumus, masukkan satuan. Jika sudah kelar maka akan terprint. Terima kasih data sudah terupdate. Kemudian tekan enter kembali ke menu. Selanjutnya saya akan membuka gininya untuk mempraktikkan codingan ini. Codingan tentang fungsi ubah rumus. Ini codingan untuk fungsi ubah rumus di gini. Jadi sama seperti gambar yang di PowerPoint tadi, masih sama. Sistem, clear, print, mengganti data lama. Jadi seperti ini codingannya. Dan diakhiri dengan tekan enter untuk kembali ke menu. Kemudian saya akan menjalankan program ini di bagian pemanggil. Di sini terlihat CMD di bagian menu. Jadi kita mau milih bagian menu apa aja. Jadi kita pertama tuh lihat daftar rumus dulu. Kita pilih satu, kemudian enter. Di sini ada rumus keliling segitiga, luas persegi, dan luas trapesium. Dan kita akan mengubah rumus atau mengupdate rumus dengan yang baru. Misalkan kita ambil data yang ke luas persegi. Kita tekan enter. Kita pilih menu nomor 4 untuk mengupdate rumus. 4, kita enter. Nah, di sini kita membaca dulu. Judulnya itu mengganti data lama, jadi masukkan besaran, awali kata dengan huruf kapital. Jadi kita masukkan data yang tadi sudah ada di tabel, awali dengan huruf kapital. Luas, seperti tabel yang nomor 2 tadi, luas persegi. Enter. Kemudian kita baca, masukkan data baru. Masukkan besaran. Jadi besarannya kita bebas mau apa aja. Misalkan ada volume persegi, luas persegi panjang, terserah itu. Jadi kita di sini misalkan itu luas trapesium. Terus enter. Kemudian kita baca lagi. Di sini masukkan rumus. Rumus untuk trapesium itu adalah luas sama dengan setengah dikali buka kurung jumlah sisi sejajar kemudian dikali dengan tinggi. Kemudian kita enter, kita baca lagi. Di sini ada masukkan satuan. Jadi satuan untuk luas itu adalah m². Kita enter. Ini ada keterangan, terima kasih data sudah terupdate.
Jadi kita kembali ke bagian menu, tekan enter. Nah, habis itu kita melihat lagi bagian tabel yang tadi sebelumnya setelah diupdate apakah berubah atau tidak. Ini kita tekan nomor 1, kita enter. Ternyata di sini berubah. Yang tadinya luas persegi sekarang jadi berubah jadi luas trapesium. Kemudian saya akan melanjutkan tentang fungsi yang lain. Dan terakhir di sini ada fungsi untuk menghapus rumus. Kita klik. Jadi fitur ini berfungsi untuk menghapus atau menghilangkan rumus yang sebelumnya sudah terisi pada daftar rumus. Jadi rumus yang tadi sudah di tabel itu bisa kita hapus dengan menggunakan fungsi menghapus rumus. Jadi codingan itu seperti biasa menggunakan OS sistem CLS itu untuk menghapus data di CMD, tampilan di CMD untuk mengclear. Kemudian kita print. Anda berada pada menu menghapus data. Jadi ini keterangannya. Kemudian kita buka datanya, data atau daftar rumus seperti biasa. Kemudian isi sama dengan kita baca, isi sort. Nah, habis itu if len isi sama dengan 0. Print. Ups, sepertinya data masih kosong. Jadi ini jika data kita masih kosong. Else i sama dengan 1. Print ini tampilan tabel ya. For x in isi, jadi x isinya itu pisah sama dengan x titik split, jadi kita pisah dengan koma. Kemudian print, kita enter ke bawah biar supaya rapi. Kemudian kita kasih pemisah tabelnya, string i plus titik n-nya itu kita kosongin. Kemudian kita print besaran slash t ini untuk memperapi aja titik 2-nya. Kemudian kita pisah dengan 0. Terus print rumus slash t ini untuk biasa untuk memperapi tampilan di layar CMD. Kemudian kita pisah dengan 1. Kemudian print satuan slash t titik 2, terus kita pisah dengan 2. Kemudian print untuk penutup tabelnya. I sama dengan i plus sama dengan 1. Jadi pilihan sama dengan kita memakai integer, input masukkan data yang mau dihapus. Jadi kita masukkan data yang mau dihapus, bisa nomor tabel nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian y sama dengan pilih sampai 1. Kemudian delete isi y. Jadi kita menghapus isinya. Habis itu kita tutup, kemudian open lagi data atau daftar rumus, kemudian kita tulis. Yang terakhir kita print, tekan enter ini untuk ke bagian menu, kemudian kita close, input, terus ke bagian menu. Di sebelah kanan ini tampilan CMD seperti ini. Jadi kita seperti codingan yang tadi, print Anda berada pada menu menghapus data. Ini tabelnya kita buat. Else seperti ini. Tapi kalau belum ada data yang dimasukkan, maka tampilannya itu sepertinya data masih kosong. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian ada tabel 1, tabel 2, tabel 3. Kemudian masukkan data yang mau dihapus. Jadi di sini kita mau menghapus misalkan data ketiga, maka nanti data ketiganya akan hilang. Kemudian saya akan mempraktikkan di bagian program gini untuk kalian bisa lebih memahami. Kemudian ini tampilan di program gini untuk dev menghapus rumus. Jadi seperti ini, sama seperti di PowerPoint sebelumnya. Jadi di sini ada OS system, CLS, print, Anda pada menghapus data, kemudian kita buka datanya, kemudian kita baca. Sama seperti yang saya jelasin tadi. Tampilannya seperti ini. Kemudian saya akan mengeksekut program ini untuk fungsi menghapus rumus. Kita execute.
Maka di sini akan tampil di bagian menu CMD, bagian menu program. Jadi pertama itu kita lihat dulu rumus apa yang mau kita hapus. Kita tekan 1, kemudian enter. Di sini ada 3 macam rumus, ada besaran, keliling persegi, keliling segitiga, dan luas persegi. Jadi kita di sini bebas mau menghapus yang nomor berapa aja. Kita kasih contoh untuk yang nomor 1, kita hapus yang bagian nomor 1, tekan enter. Kemudian kita pilih untuk menghapus rumus, program bagian menu menghapus rumus. Kita tekan 5, kemudian enter. Di sini kita mau menghapus besaran keliling segitiga atau persegi. Kita kasih contoh untuk menghapus tabel bagian nomor 1. Kita klik nomor 1, enter. Tekan enter untuk melanjutkan. Kita tekan enter lagi. Maka kita lihat hasilnya di melihat daftar rumus. Tekan 1, kita enter. Nah, jadi tinggal 2. Kemudian setelah saya menjelaskan fungsi menghapus rumus, selanjutnya di sini saya akan menjalankan program aplikasi ini dari awal hingga akhir full. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan program dari awal hingga akhir. Sebelum kita membuat program, kita membuat folder. Ini beri tugas akhir, sebenarnya bebas apa aja. Di sini saya akan memberikan nama tugas akhir. Kemudian kita buka. Di sini terdiri dari 2 folder, terus dengan 1 Python file. Pertama, saya akan menjelaskan dulu folder data. Jadi folder data ini terdapat daftar rumus atau berbagai macam jenis rumus di dalam sini. Ini untuk membaca dan menambahkan rumus hasil dari program yang akan kita buat. Untuk tampilan daftar rumus seperti yang dilihat pada layar kaca, di sini ada isi dari keliling segitiga dengan rumus dan satuannya, kemudian ada luas persegi dengan rumus dan satuan. Kemudian di sini ada folder pustaka. Isi dari folder pustaka ini adalah Python file untuk fungsi-fungsi. Jadi codingan kita akan ditaruhkan di folder pustaka ini. Kemudian selanjutnya ada Python file. Di sini adalah untuk memanggil fungsi-fungsi yang telah ada di data di folder pustaka tadi. Jadi kita untuk menggunakan program, untuk menjalankan program ada di Python file utama ini. Selanjutnya saya akan membuka gini dan akan menjelaskan tentang program yang saya buat dari awal hingga akhir. Jadi seperti yang telah kami presentasikan di PowerPoint tadi, sekarang kita mencoba mempraktekkan Python-nya di gini. Jadi ini seperti yang ada di PowerPoint, welcome.rumus, dan ini codingan yang sudah kami jelaskan tadi. Kita coba execute. Nah, ini adalah menu awal yang sesuai pada kami jelaskan tadi. Di sini tekan enter untuk start program. Kita tekan enter. Nah, kita menggunakan fitur loading. Oke, setelah loading, kita langsung masuk pada menu. Nah, di sini bagian menu sama seperti yang kami jelaskan pada PowerPoint, yaitu list-listnya ini sama seperti macam fungsi yang tadi. Pertama, kita coba lihat fitur yang melihat daftar rumus. Nah, ini daftar rumus. Ini adalah 2 rumus yang sebelumnya kita pernah masukkan. Kalau kita ingin memasukkan rumus lagi, kita masuk ke dalam fitur list menambah rumus, yaitu nomor 2. Kita masuk nomor 2, nomor rumus. Misalkan besaran, kita coba luas persegi panjang. Dengan rumus
panjang kali lebar. Yang satunya meter persegi. Nah, di sini ada tulisan terima kasih data sudah tersimpan, tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, kalau kita ingin melihat rumus yang barusan kita masukkan, kita melihat pada list pertama, nomor 1. Nah, di sini ada tadi luas persegi panjang. Nah, dengan luas P kali L. Kita coba lihat list yang selanjutnya, yaitu mencari rumus. Jika kita ingin mencari rumus yang sebelumnya kita pernah masukkan di pada list kedua, kita bisa mencari rumus di list ketiga dengan, nah, di sini mencari data, masukkan besaran awali setiap kata dengan huruf kapital. Kita tadi ingin mencari yang telah kita masukkan tadi ya, luas persegi. Nah, nih ternyata luas persegi panjang adalah P kali L dan satuannya meter kuadrat atau satuan persegi. Untuk selanjutnya kita tekan enter untuk melanjutkan. Oke, setelah kita mengetahui tiga list tadi, kita lanjut pada list selanjutnya, yaitu nomor 4, mengupdate rumus. Kita coba nomor 4. Nah, di sini mengganti data lama, yaitu mengupdate rumus. Masukkan besaran awali kata dengan huruf kapital. Seperti yang kita lihat list tadi, kita coba mengganti rumus yang kita telah masukkan, yaitu luas persegi panjang. Nah, masukkan data baru. Misalkan kita masukkan luas segitiga. Rumusnya luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi dengan satuan M kuadrat. Nah, terima kasih, data sudah terupdate. Tekan enter untuk kembali ke menu. Setelah itu kita melihat apakah data yang telah kita update bisa terupdate di lihat daftar rumus, yaitu nomor pertama. Nah, yang tadi di sini adalah luas persegi panjang, tapi sudah diganti dengan luas segitiga. Berarti program kita berhasil. Selanjutnya kita mencoba untuk menghapus rumus dengan di list 5. Kita coba klik 5. Nah, ini ada 3 rumus yang telah kita masukkan pada list sebelumnya. Kita bisa menghapus rumus yang kita inginkan. Misalkan kita hapus rumus yang barusan, nomor 3, luas segitiga. Tekan enter untuk melanjutkan. Nah, kita cek apakah terhapus atau tidak. Nah, ternyata luas segitiga tadi terhapus karena kita telah kalau kita menghapus di pada list ke nomor 5, yaitu menghapus rumus. Oke, jika sudah selesai menggunakan program ini, kita bisa keluar dari program Sales Data dengan kita pilih menu nomor 6. Nah, oke, jadi setelah kita menjalankan program kita begini, kita dapat menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan pada proyek akhir ini, kami tim dapat mengetahui dan mempelajari tentang fungsi-fungsi dalam Python secara detail dan spesifik. Tim kami juga dapat mencari solusi dari masalah troubleshoot pada setiap codingan yang mengalami error atau tidak muncul saat dijalankan. Dalam mengulik saat pengerjaan, kami mendapatkan pengetahuan baru yang dapat kami kembangkan pada proyek codingan selanjutnya. Oke, jadi itu saja dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.